Kali ini saya akan bacakan pemilik garis tangan ini dengan garis tangan kanan, garis hidup dan garis kepalanya terpisah. Di kedua jempolnya ada mata dewa. Di garis nasibnya mulai tumbuh garis jantung yang agak pecah-pecah. Terus tangannya halus dan juga lembut. Dengan garis kepala tangan kanannya panjang. Saya akan bahas untuk tahun depan dengan kemungkinan yang akan terjadi menyangkut kesehatan, karir atau akan usaha, dan sifat, karakter dan yang lainnya. Prediksi nanti pemilik garis ini tahun depan 2023. Tahun ini sikap positif, kesabaran dan ketekunan termasuk penelitian akan menjadi kata kunci yang akan ikut berperan di kuartal pertama tahun ini. Jika Anda ingin membuka suatu usaha, penelitian, kerjasama, dan bersabar menghindari sikap agresif agar rencana bisa terlaksana untuk mendapatkan berkah dari bulan-bulan di tahun depan. Mendapatkan kesuksesan bisnis yang diharapkan harus memiliki ketekunan dan menghindari komentar dan pikiran negatif dari luar. Kemungkinan juga akan ada penundaan karena berbagai macam pertimbangan. Ada sedikit pasang surut yang berhubungan dengan bisnis. Setiap keputusan harus dengan sabar. Di bulan Oktober di tahun depan bukanlah waktu yang tepat untuk membuat perubahan pada sebuah rencana bisnis baru. Kemungkinan ada perjalanan ke luar negeri secara mendadak yang berhubungan dengan kerjasama dengan orang asing. Namun di bulan ketiga kemungkinan ada perubahan mendadak dalam status pekerjaan. Terkait pekerjaan, kemungkinan ada perjalanan keluar. Mungkin ada peluang juga dari orang asing. Jadi untuk masalah membuka usaha di tahun depan sekitar bulan keempat ada harapan. Namun harus sabar dan melakukan penelitian sebelumnya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Jika sampai bulan Oktober belum ada kemajuan, diusahakan untuk tidak merubah untuk melewati bulan Oktober. Garis tangan ini sebenarnya cakap, ulet dan dalam mengontrol kekayaan dan kesejahteraan, dan sopan dan juga berselera tinggi termasuk berselera tinggi. Bisa menjadi figur yang populer, keberuntungan mulai usia 35 ke atas dan juga di 45 tahun. Sesungguhnya garis seperti ini adalah sangat berorientasi keluarga, merawat keluarga, kerabat dekat, dan juga merawat bawahan. Mungkin kurang cocok sebagai bawahan, lebih cocok sebagai atasan atau bos, karena lebih senang merawat bawahan daripada mendengarkan yang di atas. Untuk itu dalam pekerjaan lebih baik membuka sendiri daripada bekerja dengan orang lain. Dalam karakter garis tangan ini sebenarnya tergantung dari kondisi belief sistem pikiran, dari lingkungan dan keluarga. Untuk itu sebenarnya kalau dibawa ke mistik, garis ini cukup memiliki intuisi yang kuat, dan jika kebetulan dia belajar bisa menjadi peramal, praktisi feng shui, astrolog, bahkan bisa membaca garis tangan karena ada garis intuisi, garis mata dewa,
dan bisa merasakan situasi etnitas lain. Tetapi kalau lingkungannya dalam situasi yang tidak selaras dengan bakatnya, maka pengetahuan atau bakat itu mungkin tidak begitu kelihatan. Cocok juga bekerja di unsur tanah, unsur kayu, dan juga yang berunsur logam. Jika memiliki pengetahuan tentang farmasi, juga cocok perawat kesehatan di makanan organik. Kalau investasi cocok, tetapi tidak cocok meminjamkan uang kepada orang lain, karena garis hatinya tidak kuat, agak perasa, agak kasihan. Jadi kalau meminjamkan orang ke orang lain, kasihan untuk menagihnya atau merasa ibah. Jadi karakter sifat pemurah dan mudah menaruh hibah, dan tahu cara-cara untuk menghibur orang yang sedang menderita. Meskipun karakter garis hati ini, garis kepalanya juga kadang-kadang keras, tapi pandai menenangkan orang lain, namun dia tidak mudah menunjukkan perasaannya mereka kepada orang lain. Secara karakteristik banyak pengagum. Kalau disadari atau dikuatkan, dilatih, sebenarnya dia memiliki firasat yang kuat atau mengetahui hal-hal yang digolongkan ke hal gaib. Waspadai karena garis hatinya ada yang berantai-rantai. Waspadai bagian dada untuk masalah kesehatan dan juga bagian lambung. Berhati-hati juga bagian leher, kaku leher, sariawan. Pekerjaan yang paling cocok adalah sesuai hobi. Sebenarnya berdagang juga cocok. Kalau tekun, rata-rata ekonominya baik. Mencari uang juga cukup gampang, usaha apapun dapat berhasil dan keuntungannya cukup baik. Untuk hari tua cukup baik dan bahkan dapat kaya dan bahagia di hari tua. Pada dasarnya teman-teman itu sangat senang berteman, tidak mengherankan kalau banyak memiliki kawan karena dianggap senang menolong, halus tutur kata dan penampilan sangat rapi, dianggap bersih atau mempesona. Mungkin juga merasa berontak jika terlalu diatur masalah kedisiplinan atau yang lain, lebih cenderung untuk membentuk diri sendiri. Garis hidup dan garis kepala terpisah di tangan kanan menandakan akan bisa menjadi mandiri atau tidak tergantung lagi kepada orang lain, kerabat ataupun orang tua. Bisa bisnis sendiri dan sukses, tapi mungkin akan merasa kesepian, entah apa kok tiba-tiba rasanya terasa sepi, tapi itu adalah hanya terjadi sekali-sekali. Karena garis nasib yang tumbuh di bawah garis kepala dan putus ke garis jantung, jadi di usia 35 itu garis nasib itu menandakan karier atau pekerjaan belum bisa maju atau mungkin tersendat-sendat. Setelah usia 35 mungkinan baru lebih lancar dan lebih sukses karena garisnya putus di garis kepala. Garis perjalanan di Bukit Bulan ini menandakan seringnya melakukan perjalanan ke luar negeri atau keluar daerah atau keluar dari tempat kelahiran dan bisa mencapai sukses atau keberuntungan dalam perjalanan atau setidaknya kegembiraan. Garis matahari ada pendek di atas garis jantung. Ini menandakan popularitas, terkenal atau diidamkan banyak orang, dan di usia 40 tahun ke atas biasanya lebih terasa efeknya atau rezekinya. Sama juga dengan huruf H di garis jantung dan garis kepala yang menandakan
di usia 50 tahun dapat menikmati kekayaannya. Garis kepala di tangan kanan yang cukup panjang, jika nanti ini menguat, berarti ide-idenya banyak, kreativitasnya banyak yang bisa mendatangkan uang. Namun jika ada ide atau usul yang tidak digunakan atau tidak dipercaya orang lain atau keluarga, jangan bersedih, karena itu bisa untuk digunakan diri sendiri atau mendatangkan rezeki bagi diri sendiri. Garis ruas yang lebih di tangan atau di jempol dan juga mata ponik, ini menandakan intuisi yang kuat, di mana bisa digunakan untuk intuisi memilih pekerjaan atau bisnis. Atau juga garis ruas yang lebih ini bisa digunakan untuk bekerja. Kelebihannya adalah bisa bekerja di segala hal, bisa bisnis di segala hal menurut hobi. Dan kelebihan ini bisa diartikan sebagai kelebihan dalam mencari rezeki. Ini adalah garis hati yang terganggu, yang menandakan ulas asih atau merasa bersedih atau kasihan terhadap orang lain, mudah merasa atau perasa. Mungkin juga pernah mengalami kekecewaan, mungkin di keluarga atau di tempat dulu, yang dimana mengganggu getaran dari garis ini. Jadi waspadai gangguan-gangguan kesehatan di bagian dada, walaupun itu tidak selalu terjadi.